Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pare-pare, kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetap bersama kami, saya Jauhar Manikam. Dan saya Uswatun Hasanah, berikut liputan. Apa kabar pare-pare selengkapnya? Pemirsa, dalam menstabilkan harga, Bulog Parepare menyiapkan paket berkah Ramadan sebagai upaya menekan harga sembako selama bulan Ramadan. Harga paket yang disiapkan pun terbilang murah dibanding di pasaran. Kantor cabang Perum Bulog Parepare menyiapkan program paket berkah Ramadan sebagai upaya menekan harga sembako selama bulan Ramadan. Harga paket yang disiapkan pun terbilang murah dibanding di pasaran. Informasi tersebut disampaikan pimpinan kantor cabang Perum Bulog Parepare, Arsul Talama, beberapa waktu lalu. Program berkah Ramadan tersebut dilakukan sebagai dukungan kepada pemerintah kota Parepare dalam mengendalikan harga sembako selama Ramadan. Arsul Talama berharap program tersebut dapat menjaga ketersediaan stok sembako dan stabilisasi harga. Program kita untuk menjelang puasa Ramadan ini kan salah satunya tugas kita kan memang stabilisasi harga. Kita kerjasama dengan Pemda, dalam hal ini Wali Kota Parepare, mulai menjualan operasi pasar beras dan gula ke kelurahan-kelurahan langsung, sambil kita ke RPK kita, TPK, toko pangan kita. Jadi tugasnya kita stabilkan harga dan ketersediaan stok. Nah, di samping itu kita juga membuat paket dalam rangka bulan puasa. Nah, biasanya instansi itu ada pesan paket. Nah, kita sudah mulai brosurnya, kita sudah sampaikan ke media dan ke instansi, mudah-mudahan ada pesanan paketnya. Ada gula, ada beras, ada minyak goreng. Nanti sudah ada harganya di situ per paket-paketnya sesuai dengan brosur yang ada juga yang cuma beras dengan daging, ada juga nanti beda-beda. Nanti harganya juga beda-beda. Tinggal dipilih yang mana, mau pesan berapa, nanti kita siapkan. Nah, itu. Tapi mengenai harganya apakah berbeda dengan di pasaran itu, Pak? Jelas berbeda. Pasti kan kita lebih murah kan. Dan kita sudah misalnya paket A, nah, itu harga sekian ya, kita siapkan berapa paket. Nah, kita siapkan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, banyaknya penjual yang menjajakan dagangan saat Ramadan di Jalan Veteran mengakibatkan sering terjadi kemacetan saat menjelang waktu berbuka puasa. Makanya pemerintah melakukan relokasi pedagang dipindahkan ke halaman Toma Lebih. Namun nampaknya tidak efektif karena sepi pembeli. Rencana relokasi pedagang jajanan buka puasa ke halaman Toma Lebih tak seperti yang diharapkan. Di hari pertama memasuki bulan Ramadan, beberapa pedagang yang telah menggelar lapaknya di halaman gedung Toma Lebih tampak sepi pembeli pada Selasa sore kemarin. Malah sebagian pedagang di depan gedung Toma Lebih atau di Jalan Veteran sangat ramai bertransaksi dengan banyaknya pembeli seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut membuat pemerintah setempat kembali memikirkan aturan yang telah direncanakan sebelumnya terkait relokasi pedagang untuk menghindari kemacetan dan mencegah penyebaran COVID-19 di Jalan Veteran, Kelurahan Malusetasi, Kecamatan Ujung. Camat Ujung Kota Parepare Ardian Syah Arifuddin mengatakan, sementara ini pihaknya akan memberikan solusi dari kendala yang terjadi. Pedagang jajanan buka puasa diizinkan kembali berdagang di trotoar Jalan Poros Veteran agar mendapat pembeli. Namun untuk mengurai kemacetan, akan dilakukan pengaturan kendaraan pembeli yang dialihkan masuk ke halaman gedung Toma Lebih. Sehingga mungkin kita kembali melakukan pengaturan di sekitaran Jalan Veteran, tetapi kendaraan mungkin yang kita alihkan masuk ke halaman gedung Toma Lebih sehingga masyarakat tetap menjual dan tidak terjadi kemacetan. Mungkin hari kedua bulan puasa kita sudah terapkan, semoga saja apa yang kita berikan ini, solusi ini bisa membuat kenyamanan bagi masyarakat. Penjual juga sudah menjual dagangannya sesuai dengan yang diharapkan.
Ardiansyah menambahkan pihaknya bersama Kelurahan, Dishub, Dinas Satpol PP, Satlantas, Babinsa dan Babin Kamtipmas akan kembali menertibkan dan menerapkan pengaturan pada hari kedua di bulan Ramadan pada sore hari ini. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Kepolisian perketat pengawasan Pelabuhan Nusantara terhadap lalu lintas barang dan penumpang memasuki bulan suci Ramadan. Berikut liputan selengkapnya. Memasuki bulan suci Ramadan, sering terjadinya kelonjakan pemudik yang berdatangan di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare. Kedatangan para pemudik itu diperiksa ketat oleh petugas kesehatan pelabuhan terkait kepemilikan surat keterangan antigen dari daerah asal sebelum meninggalkan dermaga pelabuhan. Sementara pihak kepolisian juga memperketat barang bawaan para penumpang yang mudik lebih awal untuk mengantisipasi masuknya barang-barang berbahaya dari luar seperti sajam, narkoba dan barang berbahaya lainnya. Kasubag Humas Polres Parepare Ibtu Haji Muhammad Amin mengatakan petugas yang berjaga di Pelabuhan Nusantara melakukan pengawasan ketat terhadap lalu lintas barang dan penumpang untuk mengantisipasi masuknya barang-barang berbahaya khususnya dari Malaysia yang berusaha diselundupkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melalui Pelabuhan Nusantara. Pelabuhan Nusantara merupakan salah satu pintu masuk barang-barang berbahaya seperti narkoba dan detonator dari negeri jiran Malaysia. Kegiatan kepolisian ditingkatkan untuk memantau keluar masuknya barang, baik itu barang maupun manusia yang keluar dari dan masuk ke Kota Parepare. Berarti antisipasi untuk barang-barang berbahaya, Pak? Termasuk itu kegiatan pengamanan kita tingkatkan di semua lini termasuk di kawasan Pelabuhan Nusantara Parepare. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, meski dalam kondisi berpuasa, namun pelaksanaan vaksinasi tahap kedua tetap dilakukan di sejumlah fasilitas kesehatan, seperti beberapa pegawai dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare yang mengikuti vaksinasi di Puskesmas Madising Namario. Jajaran aparatur sipil negara atau ASN dan non-ASN lingkup Dinas Kominfo Kota Parepare kembali menjalani vaksinasi COVID-19 dosis kedua di Puskesmas Madising Namario pada Rabu 14 April 2021. Pelaksanaan vaksinasi dosis kedua ini sama dengan vaksinasi dosis pertama. Para penerima vaksin menjalani serangkaian tahapan mulai dari registrasi, screening hingga vaksinasi dan observasi selama 30 menit sebelum diperbolehkan meninggalkan tempat. Sebelumnya, jajaran Dinas Kominfo Kota Parepare sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah atau SKPD pelayan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat telah menerima vaksin dosis pertama pada tanggal 17 Maret 2021 yang lalu. Sahril Santi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Wali Kota Parepare tampil kultum perdana di Masjid Binali Pusetdako Parepare. Program kultum ini sendiri merupakan program amalia Ramadan bagi jajaran pemerintah Kota Parepare. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH menunjukkan keteladanan dengan tampil perdana membawakan kultum di hari pertama Ramadan di Masjid Binali Pusetdako Parepare baru-baru ini. Selain menyerukan ASN sebagai teladan penerapan protokol kesehatan dan tidak euforia atas status Parepare yang kini zona hijau, Dr. HM Taufan Pawe SHMH juga banyak mengingatkan kebaikan dan kemuliaan bulan Ramadan. Jadi bukan berarti setelah divaksin sudah tidak bisa kena corona, tetap bisa, tapi sudah ada kendala di dalam menjalannya. Program kultum itu merupakan program amaliyah Ramadan bagi jajaran pemerintah Kota Parepare yang dicanangkan Dr. HM Taufan Pawe SHMH sejak periode pertama. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kondisi cuaca yang kerap kali berubah-ubah, Polairut Polda Sulawesi Selatan menghimbau kepada para nelayan Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang agar tetap waspada terhadap gelombang tinggi. Guna menjaga keselamatan di laut, Direktorat Polairut Polda Sulawesi Selatan menggelar patroli perairan. Mengingat situasi cuaca yang kadang berubah-ubah dan sering mengancam keselamatan para nelayan saat melaut, para nelayan dihimbau untuk tetap waspada terhadap gelombang tinggi yang sewaktu-waktu terjadi. Kegiatan tersebut dilakukan dengan memberikan himbauan langsung kepada para nelayan, baik yang sedang berada di perairan Parepare Pinrang maupun kapal-kapal nelayan yang melintas.
Direktorat Pelayaran Polda Sulawesi Selatan memberikan himbauan untuk tetap jaga keselamatan dalam melakukan aktivitas nelayan menangkap ikan di laut. Situasi laut seperti ini, para nelayan diharapkan terus waspada dan dihimbau untuk sementara waktu aktivitas laut seperti memancing dilakukan di pesisir saja. Petugas dalam patroli tidak hanya mengawasi aktivitas para nelayan, tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan barang bawaan anak buah kapal. Baik, kami dari Direktorat Polairut yang melaksanakan tugas patroli di perairan Parepare dan Pinrang. Jadi kami tak henti-hentinya menghimbau kepada nelayan untuk mengutamakan keselamatan. Apalagi dalam saat ini kondisi cuaca buruk. Jadi kami menyampaikan kepada nelayan dan memantau langsung kepada nelayan dan melaksanakan bimastral di lautan, di perairan untuk mengingat masalah cuaca buruk dan kendala apa yang ditemukan di laut kepada nelayan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Malam kedua Ramadan, Wali Kota Parepare serta Wakil Wali Kota sholat tarawih di Masjid Raya Kota Parepare. Pelaksanaan sholat berlangsung dengan hikmat dan tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH melaksanakan sholat tarawih di Masjid Raya Kota Parepare pada Selasa malam 13 April 2021 atau malam kedua Ramadan 1442 Hijriah. Pelaksanaan sholat tarawih di Masjid Raya berlangsung hikmat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sebelum masuk dalam area masjid, para jamaah satu persatu diukur suhu tubuhnya. Selain itu juga disediakan masker bagi jamaah yang tidak memakai masker. Wali Kota Parepare pada kesempatan tersebut menyampaikan kondisi terkini penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare. Dengan kesabaran kita semua, dari waktu ke waktu, Parepare bisa dikatakan salah satu daerah terdepan dalam pengelolaan pemotongan mata rantai virus corona. Terima kasih kepada Bapak Wali, Pak Sekda selaku Sekretaris Tim Gugus COVID-19 di Kota Parepare ini, dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pejabat TNI Polri dan jajarannya, yang lebih istimewa lagi adalah rakyat saya. Saya tahu banyak yang menilai bahwa apa yang kami lakukan itu terlalu berlebihan, tetapi itulah kewajiban kami. Apa yang kami lakukan adalah bersifat dunia, keputusan pusat sampai tingkat bawah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya mencoba memberikan data kepada kita semua bagaimana kira-kira kondisi penanganan COVID-19 di Kota Parepare. Alhamdulillah, kita sudah bisa sembuhkan sampai sekarang ini 1.385. Kita sembuhkan dari yang terkonfirmasi 1.430. Dan sekarang ini rasa syukur kita harus perlihatkan, yaitu tinggal 5 yang aktif, tinggal 5 menit. Nah, yang 5 hanya 2 dirawat di rumah sakit, Siti Oko Sumantri, Siti Oko Fatimah. Rumah sakit Ali Makassar selama ini bisa dikatakan bahkan sampai mencapai angka 100. Alhamdulillah, menjelang memasuki bulan suci Ramadan sudah tidak ada lagi pasien COVID. Dan saya harus sampaikan kepada kita semua, yang meninggal dan jumlah 1.436 itu adalah 46 orang. 46 orang ini adalah akumulasi dari warga Parepare dan masyarakat kabupaten di sekitar kita. Alhamdulillah, kita sudah berada di zona hijau dengan RT yaitu 0,48%. Artinya sangat terkendali. Belum mana di Nawang Madinah, kajagai kesini suasana. Jaga ini keadaan, jaga ini situasi. Tidak mudah kita masuk ke zona hijau. Operator kabupaten Kalimantan yang paling saya takutkan adalah berbicara menyangkut zona hijau. Jangan diartikan bahwa kita sudah bebas segala-galanya. Ini masker adalah kasih Natal pesan. Selain Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH, juga hadir Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim bersama Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah Kota Parepare.
Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, memeriahkan hari jadinya ke-41, PDAM meluncurkan program gratis balik nama dan juga bebas biaya denda rekening. Pelanggan cukup membawa rekening air dan kartu tanda pengenal. Sebagai salah satu ungkapan rasa syukur atas hari jadi yang ke-41 yang diperingati pada 15 April mendatang, PDAM Parepare memberikan layanan gratis berupa biaya balik nama dan bebas biaya denda rekening air kepada pelanggan. Hal tersebut diungkapkan Humas PDAM Parepare. Ervendi Rashid yang ditemui beberapa waktu lalu menyebutkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pelanggan untuk pemberlakuan layanan gratis tersebut. Ervendi Rashid menambahkan kedua layanan itu hanya dapat dilakukan di loket PDAM Parepare. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun PDAM Kota Parepare yang ke-41. Oh iya, bebas denda. Jadi ada dua? Iya, ada dua. Gratis biaya balik nama, bebas denda. Ya, persyaratan itu kalau gratis balik nama, fotokopi KTP balik pemilik baru, bukti pembayaran rekening terakhir. Adapun kalau bebas biaya denda rekening air, pembayaran rekening air harus dilunasi seluruhnya, tidak diangsur atau tidak dicicil. Sampai mulai dari tanggal 15 April 2021 sampai 15 Mei 2021. Semua golongan. Adapun kalau ini misalkan biaya bebas dendanya itu harus datang ke loket PDAM langsung ya, karena tidak diberlakukan untuk loket-loket yang lain. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, memasuki bulan Ramadan, pedagang makanan kembali mulai bermunculan. Salah satu pusat tempat jajanan buka puasa di Kota Parepare yaitu di Jalan Veteran. Berbagai macam mulai dari aneka kue hingga makanan siap memanjakan tenggorokan Anda. Pedagang kuliner Ramadan musiman kembali bermunculan di sepanjang Jalan Veteran. Lokasi tersebut menjadi langganan para pembeli untuk berburu aneka kue dan makanan menjelang buka puasa. Salah seorang pedagang Andi Pati mengatakan, setiap bulan Ramadan, suasana ramai pembeli jajanan berbuka puasa di lokasi sekitar Veteran memang kerap terjadi, sehingga para pedagang termasuk dirinya memanfaatkan momentum tersebut untuk menarik pembeli. Ribuan kue-kue dan makanan termasuk yang tradisional juga tersedia di lokasi tersebut. Harganya pun beragam, mulai dari Rp1.000 hingga Rp60.000. Kue yang laku lapis India. Ya. Puncak kentang, barongko, sikaporo, lapis warna, nasi manis daun, nasi manis. Ya. Laku di semua. Harganya berapa, Bu? Minimal harganya sih 1.000-an. 1.000 paling mahal, yang paling tinggi. Yang paling tinggi 65. 65 ya? Yang mana 65.000? Satu talang. Oh, satu talang. Satu talang. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Uswatun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa.